Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya kali ini penulis bahas soal logika eh, orang-orang ya. Jadi logika itu adalah ketika orang bilang 1 + 1 sama dengan 2. Jika ada statement A hasilnya tidak A, maka statement itu salah. Yang terutama ya yang statement ini ya. Jadi soal statement ini orang sering sudah tahu dibohongi ya, tapi ketika ada orang terus kemudian terus melakukan kebohongan lagi, itu ya entah kenapa orangnya masih tetap dipercaya. Kita ngomong soal pelumas ya, karena banyak yang hal ini adalah soal pelumas. Pelumas itu merupakan sisi otomotif yang paling banyak salah mengerti. Orang itu paling banyak salah itu di soal pelumasan, soal oli. Mulai dari misalnya ya kebersihan mesin. Kebersihan mesin ini sebenarnya tugas dari oli juga ya. Ada beberapa bungkus oli yang mencantumkan di kemasannya mesin dijamin bersih, dijamin bebas lumpur, bebas kerak. Ya sebenarnya ngomong kerak itu salah ya, karena sebenarnya yang dimaksud adalah varnish. Dan varnish itu adalah lapisan warna enggak putih di bagian mesin. Jadi aslinya mesin anggap aja warnanya putih ya. Kalau ada varnishnya jadi kuning, jadi coklat, jadi hitam. Dan lapisan itu lapisan tipis. Nah ajaibnya ya, soal varnish ini pun wis jelas ya, bahwa banyak sekali orang yang menyebut varnish ini sebagai lapisan pelindung. Jadi mesti mesin yang ada kuning-kuningnya, ada coklat-coklatnya, ada hitam-hitamnya, itu disebut lebih bagus. Oh berarti ya itu olinya, mesinnya itu ada lapisan film strength-nya, ada oil filmnya, sehingga warnanya jadi kuning, sehingga warnanya jadi coklat, sehingga warnanya jadi hitam. Itu ada ada lapisan oli, lapisan pelindung yang bisa membuat mesin itu tidak aus. Ya, orang banyak bisa dibohongi, padahal sebenarnya omong kosong. Karena bagian yang warnanya coklat, warnanya kuning itu adalah bukan pada bagian yang bergesekan. Bagian yang bergesekan warnanya apa? Tetap aja putih. Jadi kayak di bagian noken as gitu ya. Yang bagian noken as kena rocker roller itu bakal tetap putih ya. Bagian yang nggak kena rocker baru jadi hitam, jadi kuning. Ngomongnya pelindung, tapi bagian yang butuh perlindungan tidak dilindungi. Ya itu ya salah satu kekacauan ya. Tadi ngomong soal apa? Kebersihan. Banyak sekali oli yang di kemasannya menuliskan bahwa pakai oli tersebut mesin bersih, pakai oli tersebut jadi nggak akan ada lumpurnya mesinnya, dijamin kebersihannya. Banyak sekali oli yang melakukan klaim tersebut, baik di website resmi, baik di kemasan oli, ataupun di iklan-iklannya. Nah, setelah konsumen itu tahu bahwa mesinnya ternyata masih berlumpur, apa yang terjadi? Setelah mesinnya dibersihkan dari lumpur, pakai lagi tuh olinya. Setelah orang Indonesia itu orang yang aneh lah ya, orang yang logikanya kayak mati gitu ya. 1 + 1 itu bukan 2, tapi 0,3
9. Pokoknya gak sesuai logika lah. Kalau ada oli terus ditulisannya ono tulisannya mesin bisa bersih dan hasilnya adalah mesin nggak bersih, nah itu apa yang harus kita simpulkan? Oline ini bohong. Tapi yang terjadi adalah orang-orang menciptakan alasan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Oh, ini mesin modern ini. Oh, mesin modern itu sangat besar tuntutannya kepada oli, dan oli modern itu nggak ada yang mampu menangani kemampuan mesin modern. Jadi muncul yang seperti itu. Yang disalahkan mesin nih, padahal ya itu olinya oli keluaran paling baru ya, standar API paling baru, dan tetap saja mengklaim mesinnya bisa bersih. Apa dipikir gitu ya, oh oli ini mungkin dicobanya di kendaraan lama ini, tapi apa ketika mereka mencoba mencari API terbaru, oh saya olinya harus API terbaru karena API terbaru itu paling modern, paling cocok untuk mesin modern. API terbaru itu dirancang untuk mesin modern. Nah itu olinya sudah API terbaru, dibungkusnya ada tulisannya dijamin mesinnya bersih, tapi kenyataannya mesinnya nggak bersih. Diomongnya, oh ini mesinnya terlalu modern, ini olinya terlalu kuno. Jadi dipikir ya, sak pinter-pinternya pabrik oli itu masih nggak menangani, masih nggak mampu untuk membuat mesin modern itu jadi bersih. Jadi di satu sisi ya, kalau ada orang yang rekomendasi oli standar lama, oli mineral itu digoblok-goblokkan. Terus orang yang menyarankan jangan pakai oli dealer itu juga digoblok-goblokkan. Oh, insinyur itu pasti sudah menciptakan sekian ini gitu ya. Biaya sekolahnya mahal, mereka sudah mendesain agar olinya gini. Nah, tapi ketika ada masalah, ketika mesinnya ternyata berlumpur, mereka nggak nyalahkan insinyurnya pabrik olinya, tapi apa yang disalahkan? Lain-lainnya. Kalau misalnya orangnya itu sangat percaya insinyur pabrikannya pinter gitu ya, dia nggak akan nyalahkan insinyur pabrikan. Wes mbok ya apa carane pabrikan itu dibela, mau pabrik oli, mau pabrik kendaraan nih. Kalaupun misalnya wes kepepet ya dia pasti ngomong, oh ini memang disengaja, kendaraan sengaja sekarang itu didesain cepat rusak dan seterusnya. Mereka nggak akan pernah mengakui bahwa penilaian mereka itu salah, nggak akan pernah mengakui bahwa kesimpulan mereka itu salah, nggak akan pernah mengakui bahwa statement mereka salah. Mbah ya apa carane sing salah no liya. Wes itu soal kebersihan mesin ya. Soal mesin itu sebenarnya bersih, tapi ternyata nggak bersih. Nah, yang berikutnya ini menurut penulis sangat konyol juga. Problem sekarang ini karena lumpur. Lumpur terjadi karena apa? Karena oksidasi. Ciri oksidasi itu apa? Warnanya oli jadi hitam. Ya kan? Salah satu ciri oksidasi itu adalah warnanya jadi hitam. Oli, minyak goreng, apa maneh, wes pokok semua yang berhubungan dengan minyak. Kalau minyaknya panasnya kenemenen, itu akan terjadi oksidasi dan olinya, minyaknya akan jadi makin hitam. Korelasinya kan jelas ya. Lumpur terjadi karena oksidasi.
olinya teroksidasi. Ciri oli teroksidasi itu adalah olinya jadi gelap. Kita nggak ngomong penyebabnya dulu, tapi ya oksidasi dulu. Nah, ketika kendaraannya mengalami lumpur, ya, itu nggak akan ya orang ngomong, oh ini olinya teroksidasi. Yang muncul apa? Oh, oli hitam itu sebenarnya masih oke olinya. Oli hitam itu bukan ciri olinya sudah rusak. Oli hitam itu masih oke. Jadi kalau mau apa, namanya bukan soal olinya cepat hitam atau enggak, tapi olinya kurang mahal. Olinya harus full sintetik, ya. Cari yang ono tulisannya full sintetik, ganti olinya disesuaikan. Padahal oli-oli sekarang, oli terutama full sintetik itu adalah oli yang cepat hitam. Ganti oli itu, jangan nunggu olinya hitam. Begitu olinya hitam itu artinya wajib. Kalau misalnya oli di drain warnanya hitam itu artinya telat ganti oli. Lihat berapa orang aja yang berani bantah, oh enggak, oli hitam itu belum rusak olinya, oli hitam itu masih bagus. Banyak sekali ngomong gitu ya, padahal kendaraannya sedang mengalami masalah oli jadi hitam. Padahal sudah jelas mesinnya hitam, ada varnish hitam, ada lumpur. Diomongi ganti olinya itu, jangan sampai olinya hitam, saya protes aja. Logikanya kemana gitu loh. Kan wis jelas oksidasi itu bikin oli akan berubah jadi lumpur, akan jadi varnish. Artinya apa? Artinya pakai olinya jangan sampai olinya mengalami oksidasi. Cirinya oksidasi apa? Oli jadi hitam. Kan gampang. Kalau nggak mau mengalami mesin berlumpur, mesin bergerak, jangan sampai hitam olinya. Ya ini kita masih dalam level yang gampang-gampangan lah. Karena kan ada juga oli yang masih bening tapi masih aja mengalami lumpur. Ono iku. Tapi kita yang gampang-gampangan aja lah. Oli hitam menghasilkan lumpur. Gampang-gampangannya kan gitu. Nah gitu kok saya dibantah yo. Padahal wis jelas sumber lumpur, sumber varnish itu adalah oksidasi oli. Cara yang paling manjur menghindarinya ya kalau pakai oli jangan sampai jadi hitam. Untuk soal warna hitamnya sendiri ya penulis sudah pernah sharing ya caranya ya. Oli diteteskan tisu ya. Kalau bisa satu butiran itu di satu kertas tisu ya, terus habis itu dibiarkan mengering 3 jam, 4 jam, 5 jam gitu ya. Dilihat warnanya. Kalau masih coklat, nah itu wajib diganti. Kalau masih jadi kuning atau coklat muda ya silakan teruskan. Tapi kalau sudah coklat itu sudah waktunya diganti. Ini padahal ada oli yang bening tapi menghasilkan lumpur. Ada itu. Kok bisa? Karena olinya ini tidak bisa punya daya pelarutan. Pelarutannya buruk. Olinya nggak bisa melarutkan kotoran, nggak bisa melarutkan varnish, nggak bisa melarutkan lumpur.
Dan ini juga pastinya orang-orang yang pakai engine flash pun tahu. Kenapa engine flash itu ada? Karena untuk menambahkan sifat pelarutan pada olinya. Jadi engine flash itu bahannya adalah solvent, bahan-bahan yang punya pelarutan kuat. Kalau nggak punya pelarutan kuat, ya itu membersihkannya malah cara kimia yang malah makin membahayakan lagi. Jadi daya pelarut itu penting ya. Yang namanya membersihkan lumpur, membersihkan varnish, nggak cuma butuh deterjen saja. Deterjennya juga jangan dianggap sama dengan sabun cuci, beda ya. Karena deterjen untuk pencuci pakaian itu kan butuh ada airnya. Kalau yang untuk mesin nggak butuh air. Jadi deterjen itu butuh olinya juga punya daya pelarutan. Ada engine flash itu untuk nambah pelarutan. Ya sebenarnya ada cara lain juga sih, yaitu pakai cairan yang punya daya larut kuat. Yang kalau di dunia oli biasa pakai diester atau polyol ester gitu ya, double ester gitu. Ya kalau grup channel ini ya biasa rekomendasi minyak goreng atau bahan olinya pakai oli grup 1. Nah, ngetes cairannya itu bisa melarutkan atau enggak, tambahi minyak goreng, jadikan top up 5% pun cukup ya. Nah kalau ternyata kita pakai 5% minyak goreng, kemudian dalam sekali perjalanan olinya jadi gelap, nah itu daya pelarutan olinya pasti jelek gitu. Ya wajib dihindari lah, karena ya resep yang bener harusnya nggak boleh gitu. Oli yang bener pasti akan dibuat sedemikian rupa sehingga bisa melarutkan kotoran juga, melarutkan lumpur, melarutkan varnish, walau bahan utamanya grup 3, PAO dan seterusnya, walau bahannya grup 2 dan seterusnya. Orang juga aneh ya, karena ya entah kenapa ya, kok ada orang yang ngomong semua oli sama saja, yang penting misalnya API-nya sekian gitu ya. Oli yang sama-sama full sintetik dijamin sama. Itu orang nggak pernah uji oli itu. Orang nggak punya pengalaman dalam mencoba-coba oli, berbagai merek oli. Karena ya penulis sudah pernah mencoba oli sing sama-sama tulisannya 100% sintetik. Merek beda, rasanya beda ya, nggak sama ya, nggak sama, sama-sama 100% sintetik antara Unil, Opal dan Yaco. Lek gak salah podo-podo Perancis sih, CJ nggak sama, sama-sama made in Perancis, sama-sama 100% sintetik kue. Dicoba gak podo. Memang ada yang sama, tapi ya nggak sama lah kalau kita ngomong semua merek. Sama-sama minerale, ya ono sing nggak podo. Jadi kalau ada yang ngomong semua oli sama, ya itu artinya orangnya memang nggak pernah punya pengalaman, nggak tahu jajal. Coba tanya, sudah nyoba berapa merek dia? Paling nyoba 2 merek, 3 merek, maksimal 10 wis. 10 merek gitu dibilang sudah coba semua, yoga. Ada ribuan merek oli itu. Penulis nyoba 100, saya sik krasa akeh oli sing durung dicoba. Sampai ada yang ngomong semua oli sama saja, itu apa? Itu sumbernya apa?
Tapi ya biasanya itu terjadi karena orangnya ya nggak berkutat dari satu merek, dari satu apa jenenge, satu gerumbulan gitu ya, satu apa jenenge, yang sama-sama bahannya gitu. Seperti misalnya, oh saya nyoba Castrol, saya nyoba Shell kok sama saja, saya nyoba Yamaluk, nyoba Eneos kok sama saja, saya nyoba MPX, saya coba Idemitsu kok sama saja gitu. Lah wong nggak didelok itu pabrike sapa, pabrike padha persis kok diomongi CJ ya apa. Satu pabrik itu bisa banyak merek, apalagi sekarang zaman pabrik-pabrik sudah pindah ke lokal semua, mudah migrasi, banyak emigrasi lokal. Banyak oli yang ternyata Nusaraya Putra Mandiri, Pacific Lubritama, Shell, JX Nippon, Idemitsu, Pertamina juga termasuk. Soal suara kasar juga gitu. Kok jadi ada yang ngomong ya, suara kasar itu nggak bisa dibedakan. Halah, uang padahal dari rekaman video iso kok iso ngomong nggak bisa itu loh. Itu jelas orang yang niat cari gara-gara, bukan orang yang tulus itu. Karena beda ya, beda bisa dicermati antara oli yang bikin suara mesin halus dengan oli yang bikin suara mesin ngasar. Tapi ya ada syaratnya dulu, yaitu apa? Pernah ngerasakan oli yang bikin suara mesin halus. Wes itu. Dan kebanyakan orang nggak pernah. Habis dari Yamaluk pindah Shell ya podo ae. Dari MPX pindah Castrol, podo ae. Mungkin naik level, tapi naik kelas cuma sedikit gitu ya. Ya penulis nggak paham ya mengapa kalau khusus soal oli orang itu jadi nggak logis. Dan ini nggak cuma yang orang biasa lah kasarannya ya, konsumen biasa, tapi juga mekanik, pemilik bengkel, orang yang pemerhati otomotif, bahkan orang yang pemerhati oli pun ya. Logikanya jadi ngawur kalau sudah bahas soal oli. Penulis gak ngerti apa. Ya wis lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.